Pemirsa, tim dokter telah selesai mengotopsi jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang meninggal dunia akibat terjatuh ke dalam jurang di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hasil otopsi tim dokter forensik menyatakan penyebab meninggalnya Juliana Marins akibat terjadinya pendarahan dari luka dan patah tulang yang terjadi di sekujur tubuh korban, seperti di bagian punggung, dada, dan bagian kepala korban. Data otopsi menyatakan korban meninggal dunia pada 20 menit setelah mendapatkan luka awal atau tak lama setelah Juliana Marins terjatuh ke jurang sedalam 600 meter di jalur pendakian Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Seperti diketahui pemirsa, pada Jumat sore melalui jalur laut, jenazah Juliana Marins dibawa ke Rumah Sakit Bali Mandara di Provinsi Bali dari kota Mataram, NTB untuk diotopsi. Juliana Marins terjatuh ke jurang Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni lalu dan jenazahnya baru bisa dievakuasi tim SAR gabungan 4 hari kemudian karena kendala cuaca buruk dan medan yang sulit. Kami tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa kematian itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi. Mungkin saya ulang bahwa kami tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa korban itu meninggal dalam jangka waktu yang lama dari luka-luka. Dapat kita sampaikan bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Kita perkirakan paling lama 20 menit. 20 menit? Ya, paling lama. Meninggal langsung? Dari luka sampai meninggal? Iya. Pemirsa, Gunung Rinjani kembali menelan korban. Seorang pendaki asal Brasil, Juliana Marins, ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang. Tragedi ini menyentak perhatian publik dan menjadi pengingat soal pentingnya keselamatan dan regulasi pendakian di gunung yang terkenal akan keindahan sekaligus medannya yang ekstrim. Kita akan kupas tuntas lagi pemirsa dan merunutkan bagaimana kejadiannya sampai jenazah atau jasad dari Juliana Marins ini kemudian diotopsi dan dikembalikan ke pihak keluarga dalam tragedi pendaki Rinjani. Kalau kita melihat pemirsa, kasus pendaki Rinjani yang kemudian mengalami sejumlah kejadian sampai meninggal dunia, yang paling anyar dan menyita perhatian tentunya kasus Juliana Marins ini berusia 26 tahun yang berasal dari Brasil, di mana kejadian itu terjadi pada 21 Juni 2025. Kalau kita melihat ini adalah satu dari sekian banyak pendaki yang sudah mencoba menjajaki Gunung Rinjani, karena kita lihat frekuensi pendakiannya, Gunung Rinjani ini dikunjungi sekitar 40.000 pendaki setiap tahunnya pemirsa. Jadi data secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir puluhan kasus kecelakaan memang terjadi yang dialami oleh pendaki di Gunung Rinjani, termasuk beberapa kasus meninggal dunia. Namun memang kasus Juliana Marins ini menjadi yang paling menyita perhatian tahun ini. Juliana sekali lagi ini dilaporkan hilang pada Sabtu 21 Juni dan ditemukan beberapa hari kemudian, lalu kemudian baru bisa dievakuasi dan dilakukan otopsi. Lalu kita lihat pemirsa, sebelum-sebelumnya apakah ada track record dari kejadian-kejadian serupa yang kemudian mengalami luka atau sampai bahkan meninggal dunia. Ternyata menurut informasi yang kami dapatkan dan kami himpun di Desember 2021 misalnya pemirsa, ada catatan pendaki asal Surabaya berusia 26 tahun yang pada saat itu tewas terjatuh ke dalam jurang sedalam 100 meter. Kemudian di tahun berikutnya di bulan Agustus tepatnya, ini pendaki asing asal Portugal yang berusia 37 tahun bahkan juga sama mengalami nasib seperti Juliana Marins, meninggal dunia dan terjatuh saat sedang mengambil swafoto di tepi jurang. Dari tahun ini kita bergeser lagi pemirsa ke tahun-tahun berikutnya. Kita lihat di September 2024 misalnya. Ada pendaki asal Jakarta yang dilaporkan hilang, kemudian sama kurang lebih mirip diduga jatuh ke jurang dan kemudian baru bisa dievakuasi sepekan setelahnya pemirsa. Butuh waktu yang cukup lama. Kemudian ada di bulan Oktober 2024 atau akhir tahun lalu, pendaki asal Irlandia yang juga terjatuh ke jurang sedalam 200 meter dan beruntungnya pada saat itu pendaki asal Irlandia ini tidak meninggal dunia dan mengalami luka.
Lalu di slide berikutnya kita lihat di tahun 2025 sebelum Juliana Marins ada juga Reni bin Abdul Ghani. Dia adalah seorang pendaki asal Malaysia yang juga meninggal dunia karena terjatuh ke jurang sedalam jurang sekitar 80 sampai dengan 100 meter tepatnya di jalur Banyu Urip. Itu pada saat dirinya bersama rombongan turun setelah mencapai puncak dari Gunung Rinjani. Lalu pemirsa, kita akan runutkan lagi bagaimana sebenarnya penyebab dari Juliana Marins ini bisa meninggal dunia karena informasinya adalah terperosok begitu. Jadi pada tanggal 21 Juni pada hari Sabtu saat itu mereka melakukan pendakian, tepatnya ini kejadiannya di daerah Cemara Tunggal. Lalu ketinggian yang dilewati oleh Juliana Marins dan rombongan pada saat itu adalah kurang lebih 2.900 meter di jalur pendakian Sembalun. Informasi yang didapatkan memang kondisi Juliana Marins pada saat itu sempat mengalami kelelahan dan kehabisan tenaga, sehingga memang korban pada saat itu berada di belakang kelompok utama dan diminta oleh porter atau pemandu sebenarnya untuk berhenti beristirahat pemirsa. Lalu dalam slide berikutnya kita akan lihat lagi secara insidennya pada saat itu seperti apa atau kronologinya. Jadi Juliana Marins ini sempat terpleset kemudian terpelosok ke jurang curam yang estimasinya itu kedalamannya 300 sampai dengan 600 meter ke bawah. Lalu dideteksi sempat ada drone yang digunakan oleh rombongan untuk merekam posisi Juliana pada saat itu yang kemudian viral di media sosial karena tersebar itu masih sadar dan juga bergerak. Namun memang dirinya ini terjebak di lereng terjal dekat Danau Segara Anak. Lalu kemudian beberapa hari kemudian, tepatnya sekitar 4 hari, itu jasad Juliana baru ditemukan di kedalaman sekitar 600 meter pemirsa. Jadi kronologi mencatat bahwa Juliana ini memang sempat terpisah dari kelompoknya di pos 3 Rinjani. Dan kalau kita melihat keterangan saksi-saksi, ia memang terlihat berjalan sendirian. Kemudian diperkirakan Juliana ini terpeleset dan jatuh ke jurang sedalam 600 meter. Nah, karena minimnya sinyal dan juga medan yang curam membuat proses pencarian memang sangat menantang, sangat sulit untuk dilakukan. Lalu bagaimana proses evakuasi dilakukan untuk bisa mengangkat kembali jasad dari Juliana Marins. Jadi waktu itu pada saat dimulai hari Sabtu 21 Juni 2025 itu kejadian awalnya, langsung tim itu menggunakan drone untuk mendeteksi di mana sebenarnya keberadaan dari Juliana Marins. Yang pada saat itu drone bisa mendeteksi panas tubuh dan juga suara panggilan karena memang beberapa kali terdengar suara teriakan dari Juliana Marins meminta tolong yang kemudian itu terdeteksi sekali lagi di jurang dekat Danau Segara Anak. Lalu memang pada saat proses untuk menemukan lokasi atau titik Juliana Marins ini banyak sekali kendala-kendala teknis pemirsa. Mulai dari medan yang curam, kontur tebing, dan juga pasir yang longsor. Ada pula faktor kabut yang tebal dan juga hujan yang cukup intens. Ini juga membuat proses penemuan dari jasad atau titik keberadaan Juliana Marins semakin sulit. Ada waktu itu helikopter yang kemudian direkomendasikan untuk bisa membantu, tapi ternyata medannya ini tidak mendukung untuk helikopter itu bisa landing pemirsa atau sling di sana. Next, kita akan lihat lagi dalam slide berikutnya bagaimana dengan technical vertical rescue yang kemudian akhirnya dilakukan. Jadi kemudian setelah ditemukan posisi terakhir dari Juliana Marins, dilakukanlah teknik vertical rescue pemirsa, yakni dengan menggunakan sistem tali panjang yang dijulurkan ke bawah sedalam 250 meter yang kemudian disambung secara manual ke kedalaman sampai ke titik jasad dari Juliana Marins ini ditemukan. Lalu evakuasinya ini memang berjalan bisa dibilang cukup panjang pemirsa karena pada hari Rabu 25 Juni jasad Juliana Marins ini barulah ditandu dan diangkat ke anchor point di atas pada pukul kurang lebih sekitar 13.51 WITA. Dari sehari sebelumnya itu memang sebenarnya sudah diketahui posisinya. Jadi kurang lebih butuh beberapa jam untuk bisa mengangkat ke atas. Dan kemudian jasadnya ketika sudah dibawa turun ke pos Sembalun pada pukul 15.50 sekitar sore. Kemudian setelah tiba di pelabuhan dan pintu masuk lereng, malamnya itu diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara NTB. Lalu karena di Rumah Sakit Bayangkara NTB ini tidak memiliki dokter forensik, akhirnya jenazah atau jasad dari Juliana Marins ini diterbangkan ke Bali untuk autopsi dan juga repatriasi tepatnya Kamis 26 Juni pemirsa. Jadi kita lihat proses evakuasi ini melibatkan sekitar 50 anggota tim SAR gabungan termasuk dari Basarnas, TNI, Polri dan juga para porter. Evakuasi sendiri dilakukan dengan kondisi medan yang curam, sempit dan terjal. Jadi sekali lagi
Secara runutan nih garis besarnya, setelah ditemukan tanggal 24 Juni, anggota tim SAR itu berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter. Namun saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan ada tanda-tanda kehidupan pada korban. Lalu karena cuaca buruk, evakuasi korban diputuskan dilakukan besoknya atau beberapa jam kemudian, yakni tepatnya Rabu pagi 25 Juni dengan metode lifting tadi, atau korban itu diangkat ke atas dan jenazah baru berhasil dibawa turun beberapa jam kemudian. Kita lihat lagi pemirsa apa hasil otopsinya yang sudah dilakukan. Jadi dari hasil otopsi ini disebutkan bahwa kematian itu terjadi kurang lebih 20 menit setelah jatuh. Kemudian penyebab utamanya karena luka tumpul berat akibat benturan di beberapa bagian tubuh. Jadi ketika turun tubuhnya ini mengalami ada patah tulang di situ, kemudian mengenai material-material gunung yang keras, dan kemudian juga mengalami cedera parah pada jantung dan paru-parunya. Dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain, artinya kekerasan lain itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh rekannya mungkin atau manusia begitu, dan ataupun hipotermia, karena kalau hipotermia biasanya kukunya akan menjadi berwarna kebiruan pemirsa. Dan ini diperkuat dari statementnya dari dokter forensik yang melakukan hasil otopsinya. Kita lihat dalam slide berikutnya pemirsa, di mana kita lihat di situ Dokter Ida Bagus Alit. Ini saya kutip pernyataannya, korban mengalami luka akibat kekerasan. Bukan kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan sesama manusia begitu, tapi kekerasan karena dia terjatuh, badannya ini mengenai material-material yang keras ya pemirsa, dan mengalami patah tulang di beberapa bagian. Dan penyebab kematian terbesar ini karena luka di bagian rongga dada dan juga punggungnya. Itu yang sudah disampaikan hasil dari otopsi yang sudah dilakukan di dokter forensik. Jadi kalau menurut dokter forensik ini seharusnya kalau menurut perhitungan dokter pada saat dia terjatuh 20 menit kurang lebih setelah terjatuh itu seharusnya memang sudah meninggal dunia pada saat itu. Tapi yang jelas dari tragedi ini kita mendapatkan pelajaran penting pemirsa bahwa perlu evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pendaki asing. Kemudian kita juga harus perhatikan lagi kesiapan logistik dan juga sistem komunikasi darurat di jalur pendakian. Gunung Rinjani bukan hanya indah, tapi juga menuntut kehati-hatian dan disiplin yang tinggi. Demikian paparan saya terkait dengan tragedi pendaki Rinjani. Pemirsa, semoga tidak ada korban jiwa lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.